Akhirnya bisa kembali enak juga nih badan rasanya. Badan kamu udah kembali sehat, Lin. Kayak biasanya, udah gak ngerasa sakit lagi itu perut sama lambungnya. Enggak, Pak. Udah gak sakit lagi kok. Kondisi perut aku udah kembali normal lagi kayak dulu. Perut udah sehat, udah fit, udah siap deh makan yang pedes-pedes lagi. Pedes terus? Mau sampai kapan kamu makan makanan yang pedes-pedes kayak gitu, ha? Emangnya kamu itu gak inget apa? Kamu itu masuk ke rumah sakit ini kenapa? Kamu masuk ke rumah sakit ini nih karena kolaps tuh makanan seblak level 100. Terus sekarang mentang-mentang kamu itu udah sembuh, kamu mau makan yang pedes-pedes lagi? Mau kamu masuk rumah sakit lagi kayak kemarin? Hei, ya enggak lah, Pak. Serius amat sih jadi orang. Aku kan cuma bercanda doang kali, Pak. Jangan serius-serius amat. Kenapa sih jadi orang? Sans aja, Pak. Sans. Udut dulu nih, biar pikirannya tenang. Hei, selebeu. Permisi Pak, ini dengan bapaknya Linda Setiawati kan? Ya dok, saya orang tua dari Linda Setiawati. Ada apa ya dok? Kalau boleh tahu, bukannya anak saya ini sudah baik-baik saja. Apalagi emangnya yang ingin dokter bicarakan dengan saya? Begini Pak, memang sekilas dari tampilan kasat mata, anak bapak ini memang kelihatan sehat dan baik-baik aja. Tapi terlepas dari itu, masih ada poin-poin yang harus saya sampaikan kepada bapak. Apa itu dok? Yang pertama, mengenai kondisi lambung dan organ-organ lainnya Pak, yang ada di perut anaknya bapak. Karena keadaannya cukup memprihatinkan, saya menghimbau agar bapak bisa lebih memprihatinkan makanan-makanan yang dikonsumsi oleh anaknya bapak. Sebisa mungkin dalam waktu 3 bulan ke depan, anak bapak tidak diperbolehkan untuk menyantap makan yang pedas. Gitu ya Pak. Kenapa? Suka-suka saya dong, Dok. Kan ini badan-badan saya, bukan badan dokter. Kenapa malah dokter yang ngatur-ngatur? Kamu ini omongan dokter kok malah dibantah? Ini kan demi kebaikan kamu. Udah sana didengerin, jangan banyak melawan. Iya ya, bawel amat sih jadi orang tua. Lanjut dok, lanjut. Iya, kita lanjut ya Pak. Setelah melihat reaksi anaknya tadi, kayaknya saya langsung terus terang aja deh Pak sama bapak, supaya bapak dan juga anaknya ini langsung ngerti dan tidak melakukannya lagi. Jadi lambung anak bapak ini mengalami iritasi yang cukup serius Pak. Kalau sampai salah sedikit aja, itu bisa menjadi bumerang Pak dan membahayakan nyawa anaknya bapak. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Separah itukah dok kondisi lambung anak saya? Ya begitulah kondisinya tanya Pak. Dan itu tidak hanya terjadi pada organ lambungnya aja, tapi juga terjadi pada organ-organ yang lainnya seperti usus, hati, dan juga limpa. Tuh dengerin tuh Linda tuh. Dengerin, kalau kamu gak mau sakit-sakitan lagi kayak kemarin, jadi bapak mohon stop untuk mengkonsumsi makanan yang pedesnya. Di luar nalar itu. Aduh, ngerti gak sih kamu ini? Iya Pak, ngerti. Ngomong kosong, begituan aja kok sampai diseriusin. Paling kalau aku makan makanan yang pedes juga, gak akan terjadi apa-apa tuh sama perut ini. Lihat aja nanti, kalau gak percaya, aku akan buktikan kalau bang dokter ini adalah salah. Lihat aja. Telur dadar, orek tempe, sama cah kangkung. Ini doang Bu, masakan hari ini. Gak ada sambal gitu, atau makanan yang pedas-pedas yang biasa naikin nafsu makan. Tidak ada sayang, cuma itu lauk yang ibu masak buat hari ini. Lagian kamu itu kan baru pulang dari rumah sakit, dapat himbauan makan pedas lagi. Jadi gak mungkin dong ibu bakalan masak yang pedas-pedas sama sambal kesukaan kamu. Ya gak gitu juga kali Bu, nafsirinnya. Kalau kayak gitu, ibu nafsirkannya bisa-bisa Linda yang keburu mati karena makan makanan yang hambar kayak gini. Linda gak nafsu makan Bu, kalau gak yang pedas-pedas. Ya habis mau gimana lagi Dona? Orang kamu itu baru saja sembuh kok. Udah makan aja itu seadanya. Ntar 3 bulan lagi juga kamu bakalan dibolehin kok buat makan yang pedes-pedes lagi. 3 bulan lagi ya? Lama juga itu kalau ditungguin. Udah aku mau masuk aja ke dalam kamar.
Loh, udah mau masuk ke kamar aja nih sekarang. Makannya gimana? Gak jadi makan ini, Lin. Kamu? Enggak lah, Bu. Linda nggak nafsu banget ngeliat makanan kayak gini. Nggak ada yang pedes-pedes, nggak ada yang hot-hot, Bu. Dah, Linda capek mau rebahan aja. Lihat tuh, Pak, kelakuan anakmu itu. Ada-ada aja lah kelakuannya itu. Cuma perkara sambal doang sama yang pedes-pedes. Dia lebih milih kelaparan ketimbang makan makanan yang ada. Apa nggak makin jadi tuh lambungnya nanti? Halah, biarin aja lah Bu. Ntar juga makan sendiri kok. Kalau udah kelaparan banget, asal jangan nekat aja makan makanan yang pedes. Iya sih, Bapak bener. Kayaknya Ibu terlalu overthinking deh sama dia. Toh kalau dia kelaparan juga bakalan pergi sendiri kok ke dapur ya kan? Gak mungkin lah kalau dia bakalan nekat ke warung Kang Ujang buat makan bakso mercon. Ngomong-ngomong tentang Kang Ujang, jadi pengen bakso beneran nih. Daripada pusing-pusing di rumah kelaparan, mending kesini aja makan bakso Kang Ujang. Kang Ujang, Kang Ujang. Ya, ada apa, Neng? Saya pesen bakso merconnya ya satu. Bikinin yang paling pedes, ya Kang, bakso merconnya. Oke, Neng, siap. 10 menit lagi jadi kok. Few moments later. Manyus. Manyus. Si Linda ini kemana ya? Masa udah jam 5 segini belum juga keluar dia ke dapur? Apa gak keroncongan itu perutnya? Kalau dibiarin kosong begitu aja. Udahlah, aku samperin aja dia ke kamar. Linda, bangun nak, udah sore. Astagfirullahaladzim. Cuma bantal sama guling. Si Linda ini kemana ya? Dia pergi kemana? Linda. Ada apa sih Bu? Sore-sore kayak gini udah teriak-teriak aja. Si Linda ini loh Pak. Linda nggak ada di kamarnya. Dia pergi entah kemana Pak. Ibu takut kalau dia keluar beli makan makanan yang pedes. Waduh, gimana ya Pak ini? Kalau nanti terjadi sesuatu sama dia, gimana coba dong Pak? Duh, Linda, kamu ini pergi kemana sih hari ini? Kamu selalu aja buat orang tuamu ini repot. Emangnya satu hari aja kamu gak bikin ulah? Gak bisa apa ha? Satu hari aja Bapak kepengen tenang, gak ngurusin kamu terus. Tenang ya Bu, tenang. Palingan bentar lagi juga pulang tuh anaknya. Kenyangnya. Kang Ujang terima kasih atas bakso merconnya kali ini. Bakso merconnya Kang Ujang bener-bener gacor. Udah ya Kang, saya pulang dulu. Pak, Bu, Alina pun. Linda, dari mana aja kamu itu selama ini? Ibu sama bapak itu sangat khawatir, tahu nggak? Takut kamu itu kenapa-kenapa. Dari mana aja kamu Dari mana? Ya elah Pak, Bu, biasa aja kali Pak. Nanyanya itu. Aku habis makan bakso mercon di warungnya Kang Ujang. Kenapa emangnya? Tuh kan Pak, bener kata ibu. Kamu ini Linda. Kenapa kamu itu susah banget sih? Kalau bapak bilangin harus sampai berapa kali coba? Bapak bilang sama kamu, jangan makan yang pedes, jangan makan yang pedes. Lambung kamu itu masih luka Linda, masih iritasi. Please dong, kamu itu dengerin kata-kata bapak. Apaan sih Pak? Lebay banget sih jadi orang tua. Biasa aja, kenapa sih jadi orang tua? Nyatanya aku juga gak apa-apa kok ini. Habis makan bakso mercon. Bapak aja kali tuh yang terlalu lebay. Ikutin kata-kata dokternya. Iritasi lah, iritoso lah. Lebay tahu nggak? Udahlah, aku capek mau istirahat ya. Linda, astagfirullahaladzim. Susah banget sih itu anak kalau dibilangin. 2 jam kemudian. Aduh, sakit Pak. Sakit, perut Linda sakit banget Pak ini. Bapak, Ibu tolongin Linda Pak. Bu. Pak.
Gimana dok kondisi anak saya? Untuk sekarang sih kondisinya masih baik-baik aja Pak. Aduh, untuk sekarang sih kondisinya udah baik-baik aja Pak. Tapi ya itu, sayanya ini capek harus menangani pasien-pasien yang tengil kayak gini. Kan udah dari kemarin saya bilang sama Bapak, hindari makan makanan yang pedes. Kenapa sampai sekarang masih dilakuin juga? Saya sudah melarang anak saya untuk melakukan itu dok. Hanya saja dirinya aja nih yang ngeyel, tetap nekat makan bakso mercon. Sekali lagi saya minta maaf ya dok, karena udah ngerepotin dokter. Iya deh nggak apa-apa. Harusnya dari tadi saya udah pulang, malah keundur kan gara-gara ulah anaknya Bapak ini. Kamu, makan di obat bius, makan. Salah siapa lu rese-rese gangguin gua? Makan nih, makan. Jadi kena obat bius kan lu sama gua. Oh, obat bius dok? Iya Pak, anak Bapak udah saya kasih obat bius selama 2 hari ke depan. Jadinya dia nggak akan bisa deh ngerecokin kita lagi dengan tingkah ngeyelnya itu. Udah ya Pak, saya mau pulang dulu nih. Saya ngantuk, saya capek. Iya dok, ya maaf ya dok kalau saya sering merepotkan dokter. Ayo bu, kita juga pulang ke rumah. Kita harus memanfaatkan momen ini sebaik mungkin. Kapan lagi kan kita bisa tenang seharian di rumah tanpa pusing harus mikirin Linda. Bapak capek bu ngurusin ulahnya terus. Sama Pak, Ibu juga. Ayo Pak, kita pulang. 2 hari kemudian. Gila, enak banget ini petisnya. Enak banget, udah habis 7 porsi. Masih aja kurang. Nyam, 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 nyam. Kayaknya aku harus mesen lagi nih. Pesan lagi aja deh petis-petisnya. Kali ini aku mau pesen yang 5 porsi lagi, supaya puas. Sip, pesanan udah dibuat. Tinggal nunggu aja opang ojeknya yang datang anterin. Tunggu sebentar ya Mbak, karena jaraknya juga dekat. 15 menit lagi saya akan nyampe kalau di tempat Mbak. Oke mas, ditunggu ya. Jangan lupa mas, pesanannya yang rujak ekstra pedas. Kalau bisa request aja sama penjualnya. Kasih cabai 100 biar saya tambahin. Oke. Dok, dokter baru nyampe. Iya nih Pak, saya baru aja nyampe kok ini. Bapak sama Ibu kesini mau ngeliatin Linda ya? Ya dok, ini udah 2 hari sejak kejadian dokter ngebius dia. Kami penasaran apakah dia baik-baik aja atau keriungan karena kelaparan. Oh gitu. Ya udah, karena tujuan kita sama, ayo bareng-bareng kita ke sana. Karena kelaparan, kami juga udah bawain makanan banyak nih untuk dia. Sakit, perutku sakit, aduh, sakit, tolong. Itu kan suaranya Linda. Dok, gawat. Kita harus segera masuk ke dalam. Bapak, tolongin Linda, Pak. Perut Linda sakit banget. Emangnya kenapa nak? Perut kamu bisa-bisa tiba-tiba sakit gitu? Aku juga kurang tahu, Pak. Padahal aku cuma makan buah biasa. Tapi tiba-tiba perut aku jadi kesakitan seperti ini. Ini kan petis. Jadi buah yang kamu maksud itu petis ya ternyata. Kamu makan petis, padahal udah saya bilangin. Wah. Keterlaluan kamu ini Linda. Keterlaluan. Enggak, aku nggak makan petis kok. Aku cuma makan buah aja yang dikasih bumbu kacang doang. Kalau kalian nggak percaya kan boleh cicipin tuh sisa-sisa bumbunya dalam mika. Dia nggak pedes kok, rasanya manis-manis aja. Gak ada pedes-pedesnya sama sekali. Bohong, nggak mungkin. Perut kamu itu tiba-tiba sakit kalau ada rasa pedasnya sama sekali. Petis itu, pedes kan. Level kepedasannya pasti di atas rata-rata. Makanya perut kamu langsung sakit kayak gini. Pak, Bu, anak kalian ini udah makan petis yang jauh lebih pedas daripada bakso yang kemarin. Apa benar yang dikatakan oleh dokter Linda? Kalau kamu itu makan petis yang jauh lebih pedas daripada yang kemarin. Nggak, Pak. Nah, itu tuh cuma buah biasa doang. Buah biasa yang dikasih bumbu kacang loh. Nggak ada pedis-pedisnya sama sekali.
Tuh dok, anak saya sudah bersumpah dok. Jadi gak mungkin dia makan petis yang jauh lebih daripada bakso mercon yang kemarin. Assalamualaikum Mbak Linda. Ini pesanan petis Mbak Linda yang level 100 ya Mbak. 5 bungkus petis ditambah dengan ongkirnya, semuanya jadi 130.000 Mbak. Dengarkan Pak, apa yang dikatakan sama ojolnya barusan? Ya dok, saya dengar. Udah bawa nama Allah, pakai sumpah-sumpah segala lagi. Udah yuk dok, kita tinggal aja biar dia kena azab atas tingkah lakunya sendiri. Mama, dokter, kalian mau pergi kemana? Tolongin saya dok, tolong, perut saya sakit kayak dililit-lilit. Dokter, bapak, ibu, tolong aku, woi, tolong. Tiba-tiba awan hitam datang dan menyambar Linda. Saat itu juga Linda pun berubah menjadi gosong.